Shalom buat anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Untuk anak-anak ibu, jikalau memang kamu belum memahami semua pembelajaran yang ibu berikan, ibu harap anak-anak ibu mau menanya kepada ibu melalui nomor handphone ibu pribadi. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu ya nak. Semoga bermanfaat. Buat anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Bilangan pecahan yaitu bilangan yang merupakan hasil bagi antara bilangan bulat dan bilangan asli, yang dimana bilangan yang dibagi nilainya lebih kecil dari bilangan penyebutnya. Atau bisa dikatakan bilangan yang terdiri atas dua angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi. Disimbolkan peh per ki. Peh per ki. Peh sebagai pembilang, ki sebagai penyebut. Sekarang kita akan memahami pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Contoh, pada gambar lingkaran dibagi menjadi dua bagian. Pada satu bagian diarsir sehingga menghasilkan satu bagian dari contoh yang kedua. Pada satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Dua bagian diarsir sehingga menghasilkan 2 bagian dari 4 bagian. Jawabannya 2/4. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Mengurutkan bilangan pecahan dari terkecil hingga terbesar dan mengurutkan bilangan pecahan dari terbesar hingga terkecil. 2/5 dan 3/7. Cara cepatnya, jika pada soal memiliki 2 bilangan pecahan, dilakukan perkalian silang. 2/5 dan 3/7. 2 kali 7, 3 kali 5. 2 kali 7, 14. 3 kali 5, 15. Dari hasil perkalian bilangan pecahan, 14 dan 15 lebih kecil 14 dibanding 15. Maka dapat ditentukan bilangan pecahan dari terkecil hingga terbesar adalah 3/7 dan 2/5. Sekarang contoh yang kedua, mengurutkan bilangan pecahan dari terkecil hingga terbesar dan dari terbesar hingga terkecil. Jika bilangan pecahan memiliki lebih dari 2, caranya berbeda. Kita menentukan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya kita samakan, yang ibu lingkari. Cara menentukan penyebut yang sama yaitu menggunakan kelipatan persekutuan. Ibu buat dalam bentuk tabel. Penyebut tadi 4, 3, 12. Ini akan dikalikan 4 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Tanda kali. 3 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4
kali 5. Begitu juga dengan 12. Kita buat perkaliannya. 4 kali 1 4, kali 2 8, kali 3 12, kali 4 16. Begitu juga 3 kali 1, kali 2, kali 3, kali 4. Dapatlah hasilnya. Begitu juga 12. Dapatlah hasilnya. Nah, 5 kita buat. 4 kali 5 20, 3 kali 5 15, 12 kali 5 60. Kita lihat hasil perkalian yang sama. Sudah Ibu lingkari 12, 12, 12. Dan ingat, di perkalian berapa dia dapatnya 12? 4 dikali ketiga hasilnya 12, 3 kali 4 hasilnya 12, 12 kali 1 hasilnya 12. Maka penyebutnya adalah 12. Nah, sekarang kita buat soalnya. Tadi 3 per 4, 2 per 3, 5 per 12. Kita buat penyebutnya. Per 12, per 12, per 12. Nah, tadi 4 kali berapa hasilnya 12? Ya, kali 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Begitu juga 3 kali berapa hasilnya 12? 3 kali 4. Berarti 4-nya itu dikali 2. Begitu juga 12. 12 kali berapa hasilnya 12 tadi? Dikali 1. 1-nya dikalikan 5. Dapatlah 1 kali 5 hasilnya 5. Lalu kita lihat pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, kita lihatlah pembilangnya. Mana yang lebih kecil nilainya? Ternyata 5 per 12. Urutan yang keduanya mana? 8 per 12. Dan terakhir 9 per 12. Maka diurutkan, bilangan pecahan dari terkecil hingga terbesar adalah 5 per 12, 2 per 3, 3 per 4. Inilah diurutannya 1, 2, 3. Lalu kita mengurutkan bilangan pecahan dari yang terbesar hingga terkecil. Mana pembilangnya yang paling besar? 9, 8, dan 5. Jadi bisa diurutkan 1, 2, 3. Bilangan pecahan dari terbesar hingga terkecil adalah 3 per 4, dan 2 per 3, dan 5 per 12. Dapatlah hasil urutan bilangan pecahan dari terkecil hingga terbesar dan terbesar hingga terkecil. Inilah dia jawabannya. Kamu sudah menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan tadi. Semoga kamu mengerti pembelajaran hari ini. Tapi ingat, seperti yang dibilang tadi, kalau kamu belum mengerti, boleh tanya kepada Ibu secara pribadi melalui nomor telepon Ibu pribadi. Namun, jangan lupa juga ya nak, selesaikan tugas kamu pada hari ini juga. Jangan kamu undur, nanti tugas kamu tidak siap. Setelah kamu menyelesaikan tugas kamu, jangan lupa untuk menutupi dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya.